the one confused. Call the shots and they produce. I ain't lost, I'm finally loose. Pick a new silver excuse. I need a news to lose me to a new abuse of being you. Everybody wants a piece now. Don't go rest in peace now. You're dead to me, so peace. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman dimanapun kalian berada. Kali ini saya kedatangan motor yang dulu sempat saya jual ya. Itu adalah Yamaha Pixen OLD tahun 2012, dan untuk rangka serta body setnya ini menggunakan original Yamaha WR. Nah, singkat cerita, motornya beberapa waktu lalu motornya habis kecelakaan, jadi minta diperbaiki di bagian depan karena ada beberapa part yang sudah diganti, yaitu kemarin yang hancur. Yang pertama ada papan nomor beserta spakbornya, itu kemarin hancur parah, dan ini udah saya ganti. Setelah itu handguard juga udah saya ganti, stang juga udah diganti. Kemudian sang owner tersebut atau yang punya motor ini request sekalian wheelsetnya diganti. Yang sebelumnya pakai pelek jari-jari seperti ini, dan ini peleknya ukuran 5 inci ya, dengan ban 160/60. Nah, ini cukup lebar banget seperti ini, jari-jari tromol menggunakan tromol WR. Kemudian minta diganti atau request dengan pelek racing punyanya atau aplikasi untuk Yamaha Pixen. Ya, di sini nanti bakal saya terangin atau saya kasih tahu apa aja yang dirubah dan apa aja sih yang perlu ditambahkan pelek racing Pixen apabila dipasang ke Yamaha WR 155. Oke, buat teman-teman yang yang penasaran, ditonton terus atau dipantau terus, mudah-mudahan hasilnya nanti bakal memuaskan ya, dan tentunya bakal nyaman banget dipakainya. Oke bosku, jadi ini peleknya udah jadi dan tinggal dipasang aja. Nah, ini ada beberapa tips buat teman-teman yang pengen pasang pelek Pixen di motor Yamaha WR. Jadi apa aja yang dirubah, simak terus dan jangan di skip-skip. Kita mulai dari pelek depan dulu ya. Oke, untuk pelek depan, berhubung as roda si WR itu diameternya besar, jadi mau nggak mau si dudukan bearing atau peleknya itu dibubut ya, menyesuaikan lubangnya si bearing yang akan kita pakai, atau bearing 6202 ya. Jadi sama kayak ukuran belakangnya punya Yamaha Pixen. Nah ya, untuk diameter rodanya ini as rodanya itu sama dengan punya depannya Yamaha WR. Jadi kiri dan kanan itu dibubut ya, agar masuk bearing yang sesuai dengan as rodanya. Nah, jadi untuk bagian depan seperti itu, kiri dan kanan itu sama ya. Yang sebelumnya tuh lubangnya tuh kecil, dan ini udah dibubut menjadi lebih lebar ya, kurang lebih sekitar 1 atau 2 mili ini ya. Oke, untuk depan seperti itu, dan ini peleknya double disc. Jadi untuk pemasangan piringan cakramnya bisa dibolak-balik ya, mau di kiri atau di kanan. Karena kalau misalkan kita mau pakai double disc juga percuma, karena tabung si shock atau tailwear itu cuman satu ya. Jadi mau nggak mau yang terpakai cuman satu piringan. Tapi kalau misalkan teman-teman pengen lebih keker lagi ya, teman-teman bisa pakai piringan double ya, jadi kiri kanan tuh ada, tapi yang berfungsi cuma satu. Oke, ini bagian depan, lalu ke bagian belakangnya. Nah, untuk bagian belakang, berhubung peleknya memakai 4,5 inci dan untuk bannya untuk bannya ukurannya 160/60. Jadi mau nggak mau untuk bagian nut gearnya itu wajib dipakein spacer seperti ini ya, itu di bagian dalam nih. Jadi tujuannya agar nut gear atau gearnya tuh keluar, jadi nggak nyentuh sama si rantai.
gitu. Jadi lebih renggang ke bagian luar atau ke sebelah kiri. Dan untuk gearnya ini pakai gear TK Racing. Matanya mata 48 menyesuaikan sama apa namanya, gear yang sebelumnya dipakai. Nah ini punya WR ukuran 48 juga, dan ini punya Yamaha Pixen. Nah untuk belakang bagian bearing-bearingnya itu nggak ada yang dirubah ya, cuman ada penyesuaian di bagian bushingnya aja. Untuk bearingnya ini masih bawaan Pixen, tetap 6202. Jadi bearing depan dan belakang itu sama ya, 6202. Kemudian untuk piringannya, nah ini untuk piringannya menggunakan R15 P2 ya. Jadi untuk lubang sih sama kayak punya Pixen ya, Pixen NPL. Tapi untuk diameter diameternya itu lebih besar punya R15 P2. Dan yang punya motor nih udah beli yang punya Pixen, dan seperti inilah terpasangnya nih. Jadi kalau misalkan maksain pakai punya Pixen, alhasil nanti si kampas remnya ngigitnya cuma setengah aja, jadi nggak full sampai atas atau nggak keseluruhan. Nah ini untungnya saya ada stok nih punya R15 P2. Jadi nanti untuk apa namanya, cengkeraman kampas remnya itu bakal full seperti ini nih, ada yang bekasnya nih seperti ini. Oke, lalu untuk di bagian sini ini ditambahkan spacer lagi agar si piringannya tuh lebih keluar ya. Sebenarnya untuk spacernya itu butuh yang lebih panjang atau lebih tinggi ya, sekitar 2 sentian. Cuman kebetulan kemarin spacernya cuma ada satu, dan untuk baut cakramnya itu cara yang panjang itu sedikit lebih susah untuk di daerah saya. Jadi mau nggak mau tetap pakai satu. Dan untuk bagian sini, nah ini bagian dudukan kalipernya itu ditambahkan lagi besi ya, sekitar 1,5 cm, 1 cm lebih lah seperti itu. Jadi biar dudukan bracket kalipernya bisa tetap berfungsi dengan baik seperti seperti bawaannya. Nah seperti kalau bawaannya tuh segini posisinya. Nah, kalau ini dia agak sedikit renggang seperti ini ya, dan di sini nanti ditambahkan bushing lagi. Nah, ini bushingnya udah ada, jadi tinggal pasang di sini. Oke, kemudian perubahan lainnya ada di bagian sini nih, ya. Nah, jadi di bagian sini dudukan bracket kalipernya itu ditambahkan bushing lagi ya, tanam. Jadi tanam bushing, jadi biar asnya nggak longgar. Soalnya untuk as WR dan as yang bakal kita pakai itu jauh banget bedanya. Nah ini as roda punya WR. Nah dan sedangkan yang ini punya Pixen. Jadi jauh banget perbedaannya. Seperti itu. Ini udah pas lubangnya karena memang ukurannya buat Yamaha Pixen. Oke, dan untuk as roda seperti ini cukup sulit banget ya carinya, dan kebetulan ini simpenan punya saya. Cukup sulit maksudnya dalam artian ukuran panjangnya ya, panjang si arm ini, karena kebanyakan as roda yang buat Pixen itu ukurannya cuma sampai 30 cm aja. Sedangkan ini sampai 31 atau 31 lebih lah seperti itu. Oke, jadi untungnya ini saya ada simpenan, jadi bisa terpasang di motor ini. Kemudian ownernya juga request di bagian sini itu ditambahkan lubang untuk pemasangan jalu ya. Ini lubang 12 atau M8, dalamnya 2 cm. Nanti bakal dipasang seperti ini nih. Jadi si as roda jalunya itu, jalu as rodanya bisa bongkar pasang seperti ini menggunakan baut 12. Kemudian yang terakhir, di bagian setelan rantai itu juga sama ya, ditanam bos lagi kiri dan kanan. Ini seukuran as yang bakal kita pakai. Jadi nanti
asnya tuh nggak bakalan oblak karena bagian arm kiri kanan, setelah itu bagian bracket kaliper udah ditanam, jadi nanti hasilnya bakal maksimal. Oke, untuk depan lanjut lagi. Nah, untuk depan ini kebetulan disnya pakai ukuran 320 mili dan dis yang sebelumnya juga pakai 320 mili juga. Jadi untuk bracket kalipernya kemungkinan nggak bakalan ada perubahan lagi. Oke, jadi ditonton terus aja buat yang masih penasaran, nanti kita lihat hasil akhirnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.